Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kepada yang terhormat, Bapak Andi Sanmasri Bangun selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Bisnis Operasional dan teman-teman semua yang saya banggakan. Terima kasih telah mengizinkan kelompok kami untuk melakukan presentasi dengan judul Tata Letak Layout Pabrik dari kelompok 4 kelas 64 4B07. Dan di sini ada anggota kelompoknya atas nama Saya sendiri Siva Hanifa dengan NIM 6420 1400. saya Nandanas Wahuzul Fatimah dengan NIM 4201366. Saya Nanda Alivia dengan NIM 64201545. Saya dengan Zulia Hoirunisa dengan NIM 642012003. Dan saya Anita Yulianti 642011309. Latar belakang perencanaan tata letak. Dalam suatu pabrik banyak dijumpai macam fasilitas produksi agar suatu kegiatan operasional produksi dapat berjalan dengan lancar, baik berupa mesin, peralatan produksi, pekerja, dan fasilitas penunjang lainnya, yang harus disediakan dan ditempatkan pada tempat masing-masing agar berfungsi secara optimal. Perencanaan tata letak pabrik akan senantiasa diperlukan oleh perusahaan. Selanjutnya, pengertian tata letak. Tata letak adalah rencana fasilitas, menganalisis, membentuk konsep, dan mewujudkan sistem pembuatan barang atau jasa. Next. Prinsip dasar dalam perancangan tata letak. Yang pertama, integrasi secara menyeluruh atas semua faktor yang mempengaruhi faktor produksi. Yang kedua, jarak pindah barang diupayakan seminimal mungkin. Yang ketiga, aliran kerja berlangsung secara normal. Yang keempat, semua arca dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kelima, kepuasan kerja dan rasa aman pekerja dijaga sebaik-baiknya. Yang keenam, pengaturan tata letak harus fleksibel mungkin. Tujuan perencanaan tata letak. Yang pertama, memudahkan proses manufaktur. Yang kedua, meminimumkan pemindahan barang. Yang ketiga, memelihara keluasan susunan dan operasi. Yang keempat, memelihara perputaran barang setengah jadi yang tinggi. Yang kelima, menekan modal tertanam pada peralatan. Yang keenam, menghemat pakaian ruang bangunan. Yang ketujuh, meningkatkan keefektifan pemakaian tenaga kerja. Yang kedelapan, memberikan kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan pada pekerja. Adapun tipe-tipe tata letak sebagai berikut. 1. Tata letak berdasarkan produk. Penyusunan pabrik tipe ini adalah berdasarkan urutan proses produksi, di mana mesin-mesin atau peralatan disusun menurut proses. Dengan demikian, suatu pengerjaan akan diikuti oleh pengerjaan berikutnya, sesuai dengan urutan-urutan prosesnya. Dan kelemahan dari tata letak ini adalah 1. Gangguan pada satu mesin dapat mengakibatkan terganggunya keseluruhan proses. Kedua, perubahan desain produk menyebabkan perubahan tata letak. Ketiga, waktu produksi ditentukan oleh mesin yang paling lambat. 4. Proses memerlukan mesin yang khusus dan umumnya mahal sehingga investasi pun tinggi. Kelima, penambahan produk baru hanya dapat dilakukan untuk urutan yang sama atau membutuhkan jenis mesin yang telah ada. Untuk tata letak berdasarkan proses, perencanaan tata letak dengan jenis tata letak berdasarkan proses memiliki langkah-langkah dalam prosesnya, yaitu diawali dengan membuat matriks, menentukan kebutuhan dalam setiap ruangan, membuat skema diagram awal, menghitung biaya yang dibutuhkan, kemudian membuat tata letak alternatif, dan menyiapkan rencana sedetail mungkin. Untuk kelebihan tata letak berdasarkan proses yaitu 1. Kemungkinan besar memerlukan utilitas mesin yang tinggi. 2. Kemungkinan menggunakan mesin yang memiliki ultiguna untuk mengikuti perubahan
yang terjadi pada jenis produksi. 3. Apabila terjadi kerusakan mesin proses produksi, kemungkinan kecil akan berhenti. 4. Sangat fleksibel dalam mengalokasikan peralatan dan personil. 5. Terjadinya investasi yang rendah akan membuat pengurangan dalam duplikasi peralatan. 6. Kemungkinan adanya spesialisasi supervisi. Selanjutnya, tata letak posisi tetap. Tata letak jenis ini memiliki posisi yang tidak dapat dipindah-pindah atau dengan posisi yang tetap. Seperti faktor produksi, mesin-mesin, tenaga kerja, dan peralatan lainnya, hanya diperlukan untuk bergerak menuju ke tempat pembuatan produk. Tata letak posisi tetap sering digunakan pada industri pembuatan kapal penangkap ikan. Tata letak posisi tetap memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu yang pertama, barang memiliki posisi tetap atau tidak mungkin dipindah-pindah. Barang ini merupakan barang yang akan dikerjakan. Yang kedua, biasanya volume pekerjaan besar. Yang ketiga, pekerjaan biasanya berupa proyek. Yang keempat, fasilitas produksi dapat dengan mudah dipindah-pindah. Yang kelima, komponen produk atau salah satu bagian dari produksi yang tidak mungkin dikerjakan di lokasi akan dikerjakan di tempat lain. Kelebihan tata letak posisi tetap yaitu yang pertama, kurangnya dalam pergerakan material. Yang kedua, terdapat kesempatan untuk melakukan berbagai banyak tugas. Yang ketiga, dapat mengakomodasi perubahan desain produk, bauran produk serta volume produksi. Hal ini sangat fleksibel. Yang keempat, pekerja diberikan kebanggaan khusus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tata letak grup teknologi, yaitu menempatkan mesin-mesin dan peralatan dengan terpisah serta dikumpulkan secara sekelompok mesin-mesin yang membuat komponen yang memiliki proses yang sama. Adapun kelebihan tata letak grup teknologi yaitu yang pertama, dalam pengendalian bahan, biaya yang dikeluarkan tidak banyak atau lebih hemat. Yang kedua, dengan mudah mengetahui kelompok-kelompok produk berada. Yang ketiga, pengiriman barang memerlukan waktu yang lebih cepat dengan ditentukan scheduling sederhana. Yang keempat, biaya tetap dapat dikurangi karena orang bisa mendasarkan pada kegiatan yang lalu. Kesimpulan, dalam penerapan tata letak konvensional sudah tidak memadai lagi sehingga perusahaan harus mulai beralih pada perencanaan tata letak yang modern sesuai dengan kebutuhan proses produksi barang atau jasa yang dihasilkan. Tata letak modern pun sudah terintegrasi dengan mesin atau peralatan produksi. Perencanaan tata letak juga bertujuan untuk mengembangkan material handling yang khusus. Adapun alasan kita untuk judul ini itu karena untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.